Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Selamat datang di video yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang hubungan dan kehidupan Anda. Hari ini, kita akan menyelami topik penting bagi siapa saja yang ingin naik ke level berikutnya. 10 tipe orang yang menghambat Anda. Bayangkan Anda berada di balon udara, siap melesat ke ketinggian baru. Anda punya mimpi besar, tujuan ambisius, dan tekad untuk mewujudkannya. Namun, saat mulai terbang, ada yang terasa salah. Balon tidak naik secepat yang seharusnya. Anda melihat ke bawah dan menemukan beberapa orang bergelantungan di keranjang, menahan Anda. Itulah, teman-teman, gambaran ketika Anda dikelilingi orang-orang yang salah. Mereka seperti beban mati, menghalangi Anda mencapai potensi penuh. Yang lebih buruk, seringkali kita tidak menyadari mereka sedang menyeret kita ke bawah. Mereka bisa jadi teman lama, anggota keluarga, atau rekan kerja yang kita temui setiap hari. Pengaruh mereka bisa halus, seperti kebocoran kecil di balon Anda, perlahan menguras energi, positivitas, dan semangat Anda. Jadi, siapa saja mereka? Itulah yang akan kita jelajahi dalam video ini. Kita akan membahas 10 tipe orang yang mungkin diam-diam menyabotase kesuksesan Anda. Si pesimis, yang selalu melihat gelas setengah kosong. Si penguras energi, yang membuat Anda lelah setelah setiap interaksi. Si manipulator ulung, yang memainkan permainan pikiran. Si pengeluh kronik, yang tak pernah puas. Si penghindar tanggung jawab, yang tak pernah mengakui kesalahan. Si monster mata hijau, yang diliputi iri hati. Si narsisis, yang menjadikan segalanya tentang diri mereka. Si ahli gosip, yang tak bisa menjaga rahasia. Si penghamba pertumbuhan, yang tak mendukung mimpi Anda. Si teman musiman, yang hanya muncul saat butuh sesuatu. Mungkin Anda berpikir, tapi saya tidak punya orang toksik dalam hidup saya. Tunggu dulu, karena Anda mungkin akan terkejut. Tipe-tipe ini bisa sangat pandai menyamar, dan mengenali mereka adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari pengaruh negatif mereka. Tapi jangan khawatir, video ini bukan hanya tentang menunjuk-nunjuk. Untuk setiap tipe, kita akan membahas mengapa mereka berbahaya, berbagi cerita nyata yang mungkin Anda alami, dan yang terpenting, memberikan tips praktis untuk menghadapi mereka. Entah itu dengan menetapkan batasan, mengubah respons Anda, atau dalam beberapa kasus, mengeluarkan mereka dari hidup Anda. Kami siap mendukung Anda. Ingat, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Di akhir video ini, Anda akan siap memastikan kelima orang itu adalah mereka yang mengangkat Anda, bukan menarik Anda ke bawah. Jadi, siapkah Anda memotong tali beban dan membiarkan balon Anda melesat? Mari kita mulai dan temukan 10 tipe orang yang mungkin menghambat Anda dalam hidup. Bab 1. Si pesimis. Kita mulai dengan si pesimis. Anda pasti tahu tipe ini. Mereka yang selalu menemukan awan gelap di hari paling cerah. Mereka alih fokus pada apa yang bisa salah dengan gelar doktor dalam, ya, tapi, dan spesialis merusak suasana. Sedikit realisme memang baik, tapi mereka kelewatan. Mengapa mereka berbahaya? Negativitas itu menular. Habiskan waktu dengan mereka, dan Anda akan mulai melihat dunia dengan kacamata kelabu. Mereka bisa menguras motivasi, menghancurkan antusiasme, dan membuat Anda ragu pada mimpi Anda. Contohnya, Sarah yang baru mendapat proyek besar di kantor dan sangat antusias. Masuklah Dev, si pesimis kantor. Semoga berhasil, katanya sinis. Ingat akun Johnson? Gagal total. Ini mungkin lebih buruk. Seketika, semangat Sarah luntur. Ia mulai ragu, membayangkan semua cara proyek itu bisa gagal. Negativitas Dev telah menginfeksi pandangannya. Bagaimana mengenali si pesimis? Dengarkan frasa seperti, itu takkan berhasil, kita selalu begini, atau buat apa coba, tak ada harapan. Mereka selalu siap untuk yang terburuk, tapi bukan dengan cara positif. Menghadapi mereka memang sulit, tapi coba strategi ini. Tetapkan batasan.
Kurangi paparan terhadap negativitas mereka. Tantang pesimisme mereka. Minta mereka jelaskan alasan. Seringkali mereka tak bisa. Alihkan percakapan ke solusi, bukan masalah. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif untuk menetralkan efek mereka. Ingat, Anda tidak harus menjadi penonton pasif dari pesimisme orang lain. Pilih positivitas dan lihat bagaimana itu mengubah hidup Anda. Bab 2. Si penguras energi. Selanjutnya, kita punya si penguras energi. Mereka membuat Anda merasa seperti habis lari maraton hanya setelah obrolan singkat. Mereka seringkali dramatis, selalu dalam krisis, atau terus-menerus membutuhkan perhatian. Mereka menuntut waktu, perhatian, dan energi emosional Anda, tapi jarang membalas. Mengapa mereka merugikan? Energi Anda terbatas. Setiap menit yang dihabiskan untuk mereka adalah menit yang hilang dari tujuan, mimpi, atau perawatan diri Anda. Lama-kelamaan, ini bisa menyebabkan kelelahan, kejengkelan, dan pertumbuhan pribadi yang terhambat. Contohnya, Meg yang sedang mempersiapkan presentasi besar. Tiba-tiba, Lisa, temannya, menelepon dengan krisis lain. Mike, kamu tak akan percaya apa yang terjadi di kantor. 2 jam kemudian, Meg kelelahan secara emosional dan tertinggal dalam persiapannya. Lisa merasa lebih baik setelah curhat, tapi hanya sampai krisis berikutnya. Tanda-tanda si penguras energi, mereka selalu punya drama. Anda merasa lelah setelah bertemu, mereka jarang bertanya tentang Anda, dan mereka punya sikap, kasihan saya, tanpa mau solusi. Cara menghadapinya, batasi waktu interaksi. Belajar bilang, tidak, Anda tidak bertanggung jawab atas masalah semua orang. Dorong mereka mencari bantuan profesional jika selalu dalam krisis. Lakukan perawatan diri setelah interaksi untuk mengisi ulang energi Anda. Melindungi energi Anda bukan egois. Itu perlu. Anda tak bisa menuang dari cangkir kosong. Bab 3. Si manipulator. Sekarang, mari bicara tentang kelompok yang licik. Si manipulator. Mereka seperti pemain catur sosial, selalu berpikir beberapa langkah ke depan, tapi bukan dengan niat baik. Mereka ahli menggunakan emosi, seringkali rasa bersalah atau takut, untuk mengendalikan orang lain. Mereka bisa membuat Anda mempertanyakan realitas Anda sendiri, memuji di satu saat, lalu mengkritik di saat lain untuk membuat Anda tak seimbang. Mengapa mereka berbahaya? Mereka menggerus harga diri, kepercayaan pada orang lain, dan bahkan pegangan Anda pada realitas. Lama-kelamaan, mereka bisa merusak kesehatan mental dan hubungan Anda. Contohnya, Tom yang menabung untuk liburan impian. Adiknya, Rachel, datang dengan air mata. Tom, aku benci minta, tapi aku butuh 5 juta atau aku kehilangan apartemen. Merasa bersalah, Tom memberi uang itu. Seminggu kemudian, ia melihat postingan Rachel tentang belanja mewahnya. Tanda-tanda manipulator, mereka menggunakan rasa bersalah, memutarbalikkan kata-kata, berpura-pura jadi korban, atau memuji berlebihan sebelum meminta sesuatu. Strategi menghadapi mereka. Percaya pada insting Anda. Jika sesuatu terasa salah, mungkin memang salah. Tetapkan batasan tegas dan patuhi. Jangan membenarkan, berdebat, atau menjelaskan. Katakan posisi Anda dengan jelas. Cari dukungan dari orang lain untuk memverifikasi pengalaman Anda. Anda berhak membuat keputusan tanpa rasa bersalah. Jangan biarkan siapapun memanipulasi Anda. Bab 4. Si pengeluh kronik dan respon stoik. Mari kita alihkan pandangan stoik kita ke si pengeluh kronik yang selalu menemukan kesalahan di setiap situasi. Mengeluh tentang cuaca, pekerjaan, atau apa saja. Filsuf stoik Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi yang penting. Kebijaksanaan ini sangat relevan saat menghadapi pengeluh. Contohnya, Maria, seorang profesional muda yang koleganya, John, selalu mengeluh. Setiap pagi, John memulai hari dengan keluhan tentang lalu lintas, kopi, atau bos. Awalnya, Maria terbawa dalam spiral negatifnya. Tapi setelah mempelajari stokisme, ia sadar ia tak bisa mengontrol perilaku John, hanya reaksinya sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan.
Maria mulai melihat keluhan John sebagai persepsinya, bukan kebenaran yang harus ia terima. Ia menanggapi dengan pertanyaan seperti, "Menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Atau adakah sisi positif yang kita lewatkan?" Pendekatan stoik ini melindungi kedamaian batin Maria sekaligus menantang John untuk mengubah perspektifnya. Strategi stoik untuk menghadapi pengeluh. Bayangkan situasi yang lebih buruk untuk menghargai apa yang Anda miliki. Fokus pada respons Anda tak bisa mengontrol kata-kata mereka, tapi bisa mengontrol reaksi Anda. Cari pelajaran dari situasi ini sebagai kesempatan untuk tumbuh. Terima keberadaan pengeluh sebagai bagian dari hidup, dan lihat ini sebagai latihan kebajikan. Seperti kata Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Jangan biarkan keluhan orang lain menjadi masalah nyata Anda. Bab 5. Orang yang tak pernah bertanggung jawab. Sekarang, mari kita lihat mereka yang tak pernah bertanggung jawab, para penyalah, pembuat alasan, yang selalu bilang, "Bukan salahku." Epictetus menawarkan perspektif kuat. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita membuang energi. Tapi ketika kita bertanggung jawab, kita memberdayakan diri sendiri. Contohnya, Alex, seorang pemimpin tim di perusahaan pemasaran. Salah satu anggota timnya, Sarah, selalu terlambat dan membuat kesalahan, tapi punya alasan. Brief tidak jelas, waktu kurang, atau orang lain salah. Awalnya, Alex frustrasi, tapi setelah mempelajari stokisme, ia sadar ia tak bisa mengontrol Sarah, hanya tindakan dan responsnya sendiri. Seperti kata Marcus Aurelius, "Kamu selalu punya pilihan untuk tidak beropini. Tak perlu marah atas hal yang tak bisa kamu kendalikan." Alex fokus pada apa yang bisa ia kontrol, membuat proses lebih jelas, memberikan brief detail, dan menetapkan titik pemeriksaan. Ketika Sarah membuat alasan, Alex dengan tenang menunjukkan sumber daya yang tersedia dan bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan lain kali untuk hasil lebih baik?" Strategi stoik untuk menghadapi mereka. Fokus pada tindakan Anda. Apakah Anda sudah melakukan semua untuk memfasilitasi keberhasilan? Tunjukkan empati. Pahami mengapa mereka menghindari tanggung jawab. Mungkin karena takut atau insecure. Beri contoh dengan mengambil tanggung jawab. Jaga keseimbangan emosional. Jangan biarkan perilaku mereka mengganggu kedamaian Anda. Seperti kata Seneca, obat terbaik untuk kemarahan adalah menunda. Pilih respons Anda dengan bijak. Bab 6. Orang yang iri hati. Mari kita lihat orang-orang yang dipenuhi iri hati, yang menginginkan apa yang dimiliki orang lain dan sering meremehkan keberhasilan orang lain. Epictetus berkata, "Orang bijak tidak bersedih atas apa yang tidak dimilikinya, tetapi bersyukur atas apa yang dimilikinya." Prinsip stoik ini penting untuk menghadapi iri hati, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, Sophia, seorang pengusaha sukses yang menghadapi iri hati dari teman lamanya, Lisa. Setiap kali Sophia berbagi pencapaian, Lisa merespons dengan nada iri, meremehkan atau mengalihkan topik. Awalnya, Sophia terluka, tapi stokisme memberinya perspektif baru. Marcus Aurelius menasihati, "Saat bangun pagi, katakan pada diri sendiri, orang-orang yang kuhadapi hari ini mungkin akan usil, tidak tahu terima kasih, sombong, atau iri. Mereka begitu karena tak bisa membedakan baik dan buruk." Sophia sadar iri hati Lisa lebih tentang ketidakamanan Lisa daripada pencapaian Sophia. Ia mulai menanggapi dengan welas asih, bertanya tentang kehidupan Lisa dan merayakan keberhasilan kecilnya. Strategi stoik untuk menghadapi iri hati. Praktikkan rasa syukur secara rutin. Pahami bahwa kesuksesan bersifat sementara. Fokus pada kebajikan batin. Tunjukkan welas asih. Iri hati sering berasal dari rasa takut atau insecure. Fokus pada karakter Anda sendiri. Seperti kata Epictetus, "Jika ingin berkembang, terimalah dianggap bodoh." Seperti kata Seneca, bukan orang yang memiliki sedikit, tetapi yang menginginkan lebih, yang miskin. Dengan pola pikir stoik, kita bisa menangani hubungan dengan orang-orang iri sambil menjaga kedamaian batin. Bab 7. Si ahli gosip. Bayangkan berjalan di forum Romawi kuno. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan dan debat, Anda mendengar bisikan dan rumor menyebar seperti api. Dunia modern tak jauh berbeda. Dengan media sosial memperkuat gosip.
Si ahli gosip menyebarkan rumor dan berbicara tentang orang lain di belakang mereka. Mereka mungkin tampak tidak berbahaya, tapi mereka bisa merusak karakter Anda seperti karat pada logam. Epictetus berkata, "Jika kamu dengar seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan bela diri. Katakan saja, ya, dan dia belum tahu separuhnya." Contohnya, Markus, seorang prajurit Romawi yang ikut bergosip dengan rekan-rekannya. Awalnya, ia merasa ini mendekatkannya dengan mereka, tapi ia sadar gosip membuatnya curiga dan antagonistik. Terinspirasi Stoikisme, Markus mengalihkan percakapan ke topik konstruktif atau memilih mundur. Awalnya, ia diejek, tapi lama-kelamaan, integritasnya dihormati. Tanda-tanda si ahli gosip, mereka memulai dengan, "Sudah dengar? Tahu urusan semua orang, meminta kerahasiaan, dan menyukai berita dramatis." Cara menghadapi mereka secara stoik. Ingat, Anda tak bisa mengontrol apa yang dikatakan orang lain, hanya tindakan Anda. Jangan ikut bergosip, terapkan filter Socrates. Apakah itu benar, baik, atau berguna? Sadari bahwa mereka yang bergosip tentang orang lain kemungkinan bergosip tentang Anda. Gunakan gosip sebagai cermin untuk refleksi diri. Bab 8. Orang yang tidak mendukung pertumbuhan Anda. Bayangkan diri Anda sebagai pohon zaitun muda di Yunani kuno, meraih matahari, tapi seseorang terus membengkokkan dahan Anda atau membatasi air Anda. Itulah gambaran ketika Anda dikelilingi orang yang tidak mendukung pertumbuhan Anda. Mereka mungkin teman, keluarga, atau rekan yang mencoba menahan Anda di level mereka, meremehkan ambisi, atau menanamkan keraguan. Seneca menasihati, bergaulah dengan orang yang mungkin membuatmu lebih baik. Contohnya, Clea, seorang wanita muda di Athena yang bercita-cita jadi filsuf. Banyak yang menghalanginya, tapi ia bertahan dengan Stoikisme, mencari mentor yang percaya padanya. Cara mengenali mereka, mereka meremehkan pencapaian Anda, bilang itu tidak realistis, atau tak nyaman saat Anda berbagi tujuan. Strategi stoik, abaikan kritik, terimalah dianggap bodoh, seperti kata Epictetus. Fokus pada kemajuan Anda, seperti nasihat Marcus Aurelius. Bersikap toleran pada orang lain, ketat pada diri sendiri. Cari pengaruh positif yang menantang dan menginspirasi. Gunakan keraguan mereka sebagai motivasi. Bab 9. Si pengguna. Bayangkan Anda pedagang kaya di Romawi kuno, tapi beberapa teman hanya muncul saat butuh pinjaman atau bantuan, lalu menghilang. Mereka adalah si pengguna yang melihat hubungan sebagai transaksi. Epictetus berkata, "Jangan harapkan segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi terimalah apa adanya, dan kamu akan menemukan ketenangan." Contohnya, Lucius, yang punya teman Casas yang hanya muncul saat butuh. Lucius menawarkan bantuan dengan cara mengajarkan Casas mencari kerja, bukan memberi uang. Tanda-tanda pengguna, hanya menghubungi saat butuh, masalah mereka selalu darurat, dan jarang menawarkan dukungan. Strategi stoik, tetapkan batasan jelas. Praktikkan detasemen. Anda tak bisa mengontrol mereka, hanya respons Anda. Gunakan interaksi sebagai latihan ketegasan dan welas asih. Refleksikan apakah Anda juga tidak sengaja memanfaatkan orang lain. Bab 10. Si narsisis. Anda baru mendapat pekerjaan impian, tapi bos Anda, katakanlah Markus, menjadikan segalanya tentang dirinya. Ide Anda diabaikan, dan ia mengambil kredit atas keberhasilan Anda. Si narsisis merasa mereka pusat alam semesta, haus akan kekaguman, dan kurang empati. Epictetus mengingatkan, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi yang penting. Contohnya, Sarah, yang bosnya, Mark, selalu mengambil kredit dan menyalahkan orang lain. Sarah belajar Stoikisme dan berhenti mencari persetujuan Mark, fokus pada pertumbuhannya, dan tetap tenang. Tanda-tanda narsisis, haus perhatian, merasa berhak, dan marah saat dikritik. Strategi stoik, jaga jarak emosional. Tindakan mereka mencerminkan mereka, bukan Anda. Tetapkan batasan tegas. Jangan beri reaksi yang mereka inginkan. Fokus pada pertumbuhan Anda dan jaga nilai diri Anda. Narsisis seperti badai, berisik dan menuntut perhatian. Tapi Anda bisa menjadi gunung, tak tergoyahkan. Bab 11. Konteks modern, era digital. Di dunia modern,
Jalan stoik penuh dengan layar dan notifikasi. Markus kini menghadapi media sosial dengan banjir likes dan komentar. Seneca berkata, berada di mana-mana berarti tidak berada di manapun. Strategi stoik untuk dunia digital. Perhatikan jejak digital Anda. Apakah postingan Anda bernilai? Atur ruang digital Anda. Ikuti akun yang menginspirasi. Tetapkan batasan digital. Tentukan waktu bebas perangkat. Praktikan empati online. Ada manusia di balik setiap akun. Gunakan teknologi dengan tujuan. Ikuti akun yang mendukung pertumbuhan. Lakukan detox digital secara rutin. Dengan menerapkan prinsip stoik, kita bisa mengubah dunia digital menjadi alat untuk pertumbuhan. Anda adalah arsitek hidup Anda. Epictetus mengingatkan, bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu bereaksi yang penting. Jadilah pahlawan dalam cerita Anda sendiri. Terima kasih telah bergabung. Tetap kuat, bijak, dan terus berkembang.